Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Dr. Haji Abdul Sakila BPD, pangkat pembina utama, jabatan usaha utama Dosen Provinsi Sumatera Utara. Akan menyampaikan strategi pembelajaran dan learning PKN tingkat 2 agenda 3. Pembelajaran PKN tingkat 2 sejak mulai dari Juni tahun 2022 terjadi satu perubahan, di mana perubahannya dimulai dari dasar hukumnya. Sebelum bulan Juni tahun 2022, peraturannya dasar hukumnya adalah Peraturan Nomor 15 Tahun 2011 untuk PKP, Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 untuk PKA, Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 untuk PKN tingkat 2, Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 PKN tingkat 1. Sejak mulai Juni 2022, dasar hukumnya menjadi Peraturan Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 tentang pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Kemudian Peraturan Nomor 374 garing 1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian Peraturan Nomor 375 garing 1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggara pelatihan struktural kepemimpinan. Strategi pembelajaran untuk sebelum tahun 2000 bulan Juni tahun 2022 berdasarkan yang klasikal. Sedangkan sejak mulai Juni 2022 pelaksanaan pelatihannya adalah learning klasikal dan distance learning, tapi disarankan pelaksanaannya adalah blended learning. Tempat penyelenggaraan dan program residensial tidak ada perubahan. Kemudian pemanfaatan e-learning sebelum bulan Juni 2022 sangat direkomendasikan dalam semua aspek, terutama dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan sejak mulai Juni 2022 dilaksanakan dengan metode kepemimpinan. Untuk kurikulum sebelum Juni 2022 mata pelajaran inti ada 1, 2, 3 dan 4, dan hanya itu saja. Tapi sejak mulai Juni 2022 mata pelajaran inti yang adanya 1, 2, 3 dan 4 ditambah dengan mata pelajaran dasar atau Smart Governance dan mata pelajaran pilihan yang sampai saat ini baru ada 9 mata pelajaran pilihan. Kemudian evaluasi sebelum Juni 2022, sikap perilaku itu 15%, substansi pemahaman 15%, aksi perubahan program 50%, yang terdiri dari rencana aksi perubahan 20% dan laporan aksi perubahan 30%. Kemudian studi lapangan instansi kepemimpinan nasional itu 20%. Untuk sejak mulai Juni 2022 untuk blended learning sikap perilaku 15% terhadap pengembangan potensi diri, akademik 15%, rencana aksi proyek perubahan 20%, implementasi aksi proyek perubahan 3%, studi lapangan itu 20%. Sekarang saya akan menjelaskan tentang blended learning, di mana jumlah jam pelajarannya adalah 923 jam pelajaran yang samaannya adalah 107 hari pelatihan. Kurikulumnya ada kelompok mata pelatihan inti, belajar mandiri, learning dan eksperimental learning klasikal. Sedangkan kelompok mata pelatihan dasar membuat agenda smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan belajar mandiri. Kemudian kelompok mata pelatihan pilihan membuat agenda penunjang pembelajaran aktualisasi kepemimpinan.
itu belajar mandiri. Pembelajaran agenda 3 dimulai dengan hari kedua dan ketiga, di mana ceramah isu strategis ada 3 kali pertemuan, dan ini isu strategis ada merupakan mata pelatihan untuk agenda 3 itu secara klasikal. Kemudian setelah selesai secara klasikal 1 dilanjutkan dengan belajar mandiri untuk agenda 3 dilaksanakan pada hari ke-8 dan hari ke-9 dengan menghasilkan esai dari agenda 3 atau juga agenda 3. Kemudian belajar e-learning untuk agenda 3 dilaksanakan pada hari ke-17, 18 dan 19. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah isu strategis pada hari ke-20. Kemudian pada hari ke-37 itu ada lagi 2 jam lagi mata pelajaran agenda 3, mata pelajaran agenda 3 untuk menyimpulkan hasil dari keseluruhan dari agenda 3. Agenda 3 ini, agenda dalam pembelajaran PKN 32 ini ada 4, yaitu agenda 1 yaitu agenda mengelola diri, dan 2 agenda kepemimpinan strategis, dan yang ketiga agenda manajemen strategis, dan yang keempat agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Yang diharapkan kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi kepemimpinan strategis. Deskripsi disingkat agenda manajemen strategis. Agenda ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnosis, reading, perusahaan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Kompetensi kepemimpinan strategis merupakan kompetensi mandarin peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama segala diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS. Mata pelajaran agenda 3 atau manajemen strategis terdiri dari 4 mata pelatihan, yaitu yang pertama manajemen strategis sektor publik, yang kedua marketing sektor publik, dan yang ketiga isu strategis, yang keempat public private partnership. Mata pelajaran manajemen strategis sektor publik, mata pelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan menyusun rencana strategis pada organisasi sektor publik. Mata pelajaran ini saya dimulai dengan ceramah interaktif dengan film pendek, pembahasan kasus, diskusi kelompok, simulasi dan praktik keberhasilan serta dinilai dari keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam merumuskan strategi organisasi sektor publik. Pada mata pelajaran marketing sektor publik, mata pelajaran ini diarahkan untuk mendorong peserta mampu menyusun strategi pemasaran sesuai contoh-contoh kasus atau menggunakan strategi kerja dan tugas pokok organisasi tempat peserta belajar bekerja yang berbeda sifatnya antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Jelaskan pengertian dan emergensi marketing bagi sektor publik antara lain dengan memperhatikan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang membawa perubahan dalam berbagai dimensi sosial. Bagaimana teknik dan strategi marketing yang diperlukan dilakukan dan alat-alat atau tools yang dilakukan untuk dijelaskan secara ringkas dalam modul ini. Untuk anak pelajaran isu strategis, mata pelajaran ini membahas isu strategis kepemimpinan yang dilihat dari perubahan megatrend ke depan dipandang dari pandangan para pakar, paradigma shifting menuju participatory leadership, serta melihat perubahan di lingkup domestik berdasarkan kebijakan nasional. Mata pelajaran ini juga mengantarkan PKN 2 untuk membantu pelaksanaan instansi kepemimpinan nasional dan keputusan policy of brief yang menjadi rangkaian pelatihan kepemimpinan nasional smart governance. Kemudian mata pelajaran public private partnership. Pada modul public
privat partnership ini akan menguraikan konsep dasar P3, pengalaman negara lain melaksanakan P3 serta implementasinya di Indonesia. Pemerintahan akan disampaikan dengan menggunakan presentasi, diskusi, dan orientasi lapangan. Pemerintahan agenda 3 ini dilaksanakan dengan metode yang pertama, e-learning selama 3 kali pertemuan hari ke-17, 18, dan 19, terdiri dari sinkronus 11 DP, asinkronus 17 DP. Kemudian dilanjutkan dengan klasikal selama 1 kali pertemuan hari ke-37. Sedangkan untuk isu strategis diisi dengan ceramah isu strategis, ada yang klasikal dan ada yang e-learning dari narasumber. Substansi mata pelajaran PKN 2 sifat governance, mata pelajaran inti ada 4, kemudian mata pelajaran dasar ada 3, yaitu digital skill dalam pembuatan kebijakan, yang kedua self resiliency, yang ketiga mengelola hubungan lintas generasi. Sedangkan mata pelajaran pilihan ada 12 DP, bila bisa memilih. Di antara yang sekarang ini ada 9 mata diklat ditambah dengan mata pelajaran lain yang relevan dengan proyek perubahannya. Kelompok mata pelajaran inti pada PKN 2 itu yang pertama mengelola diri, itu agenda 1. Agenda 2 agenda strategis, dan yang ketiga manajemen strategis. Kami khususkan bahwa manajemen mata pelajaran manajemen strategis ini yang sudah ada yang sebelumnya itu adalah dialog strategis, yang kedua marketing sektor publik, dan yang ketiga strategis. Pada dialog strategis itu berubah menjadi manajemen strategis sektor publik, kemudian marketing sektor publik dan isu strategis ada perubahan materi substansinya. Kemudian ditambah lagi dengan public private partnership. Output PKN 32. Pembelajaran klasikal tahap 1 itu pembukaan dan motivasi moral. Sedangkan pembelajaran mandiri menghasilkan 3 essay agenda 1, 2, dan 3. Khusus untuk agenda 3 itu essay agenda 3 itu akan dibawa pada pembelajaran pada saat e-learning. Kemudian pada saat e-learning itu tujuannya adalah pendalaman agenda, kemudian penugasan individu, penugasan kelompok, dan rancangan policy brief. Kemudian pembelajaran berikutnya adalah untuk pembangunan komunitas bersama, itu mengidentifikasi masalah tantangan dan komitmen outputnya. Sedangkan pembelajaran klasikal tahap kedua yaitu laporan visitasi kepemimpinan nasional individu dan evaluasi akademik, rancangan proyek perubahan dan policy brief. Sedangkan untuk aktualisasi kepemimpinan strategis outputnya adalah perusahaan proyek perubahan. Kemudian pembelajaran klasikal tahap 3 yaitu 9 proyek perubahan. E-learning agenda 3 dilaksanakan dengan penugasan individu, yaitu setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan kinerja strategis organisasi. Kemudian kelanjutan dan essay pada belajar mandiri. Ini diambil dari kelanjutan dari essay pada belajar mandiri. Kemudian penugasan kelompok, peserta diberikan tugas kelompok untuk menyusun manajemen strategis dalam mendiagnosa organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis dan didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan pencerahan dari makalah peserta atau disahkan pengampu materi. Kemudian sering hasil penugasan kelompok. Untuk kelas kedua, untuk agenda 3, pembelajaran diarahkan untuk mendalami kegiatan diagnosa dan solusi kreatif dan menerapkan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik dan pencerahan. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mendalami bagaimana seorang pemimpin strategis
mempraktekkan kemampuan pemasaran atau marketing, sektor publik, dan kepemimpinan kewirausahaan. Skenario pembelajaran agenda 3. Agenda 3 ini dimulai pada hari ke-17 e-learning, dimulai pada saat pembelajaran sinkronos, pendalaman dan penguatan agenda 3 dimulai dengan pengenalan 15 menit, refleksi tugas mandiri pada hari ke-8 dan 9 itu 30 menit, ceramah interaktif selama 60 menit, melakukan tanya jawab selama 30 menit, pemutaran film pendek sekitar 10 menit, dan umpan balik pemutaran video pendek sekitar 20 menit. Pemberian penjelasan dan tugas individu 15 menit. Yaitu self-learning mempelajari modul dan bahan ajar lainnya mata pelatihan marketing sektor publik. Self-activity untuk tugas hari kedua dan jurnal. Untuk self-learningnya, peserta membaca sumber belajar dari modul dan bahan pendalaman agenda 3 seperti sektor publik yang sudah diupload di LMS, Sumber Martabat, LAN-RI, dan dari sumber lainnya. Sedangkan self-activity mengerjakan tugas individu yang sudah diupload di LMS, Sumber Martabat, LAN-RI. Mengerjakan pembahasan kasus marketing sektor publik, kemudian mengupload tugas individu ke LMS, Sumber Martabat sebelum pembelajaran berikutnya. Untuk hari ke-18 atau hari kedua untuk agenda 3, e-learning, pendalaman dan penguatan agenda 3 dimulai dengan dialog interaktif, presentasi tugas hari pertama atau 60 menit, ceramah interaktif marketing sektor publik 45 menit, menonton film pendek 10 menit, umpan balik 20 menit, ceramah interaktif isu strategis 45 menit. Kemudian penjelasan penugasan, group assessment, yaitu membangun peserta 6 kelompok, meminta peserta menganalisis dan membahas kasus dan diberikan fasilitator terkait pembelajaran public-private partnership. Group assessment, grup assessmentnya peserta menonton dan mencermati video kasus yang sudah diupload di LMS, Sumber Martabat, dan oleh fasilitator. Kemudian peserta melakukan diskusi kelompok dikaitkan dengan public-private partnership. Peserta dapat melihat petunjuk mengerjakan tugas kelompok yang sudah diupload. Kemudian mengupload hasil tugas kelompok ke LMS Sumber Martabat sebelum pembelajaran berikutnya. Untuk hari ke-19 atau hari ketiga, e-learning untuk agenda 3, untuk sinkronosnya pendalaman dan penguatan agenda 3 dimulai dengan presentasi tugas kelompok 60 menit, tanya jawab kepada presentasi kelompok dan penguatan agenda 3 isu strategis dan public-private partnership atau 45 menit. Kemudian penguatan hasil diskusi kelompok oleh peserta atau W selama 20 menit. Kemudian penjelasan individu menyusun dengan jurnal seluruh mata pelatihan agenda 3. Untuk selanjutnya, self-activity pada asinkronos, peserta mengidentifikasi isu strategis di tempatnya bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing. Kemudian mencari penyebabnya, dapat menggunakan alat analisis seperti pohon masalah, fishbone, dan lain-lain. Kemudian mengerjakan penilaian jurnal agenda 3 diupload ke LMS. Demikianlah strategi delivery pembelajaran agenda 3 untuk PKN 2 yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.